Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo squad, selamat siang semuanya. Semua yang berada dari Sabang sampai Merauke, sampai berjumpa lagi di Poltek Bang Air edisi akhir tahun. Dan ini juga udah bulan Desember, so penghujung ini kayaknya udah di depan mata. Tapi sebelum kita berakhir di 2024, kita mau berjumpa dulu di Poltek Bang Air. Kita mulai dulu Poltek Bang Air, ready for take off. Halo squad, sebelum kita berakhir di 2024 ini, Poltek Bang Air sekarang mau ngajak berbincang-bincang dengan Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya. Oke, sebelum kita sapa, aku mau ada pantun dulu nih spesial buat narasumber kita dari Bandung ke Ciawi. Selamat datang. Ulangin. Dari Bandung ke Ciawi. Cakep. Selamat datang Pak Awi. Wah, terima kasih. Kita salaman dulu Pak, Wah, mohon mantap. izin. Jauh-jauh kayaknya. Dari Bandung apa dari Ciawi nih Pak sebenarnya? Dari Surabaya aja. Oke, dari Surabaya aja. Oke, squad, kita perkenalan sedikit. Kalau Pak Awi ini adalah putra daerah Bali dan yang sudah merantau nggak cuman dalam negeri aja tapi luar negeri juga. Beliau juga sudah sering memberikan lecture atau instruktur pembelajaran yang udah standar IQ nih. Nah, jadi berhubung kita mau kenalan lebih dalam lagi sama Pak Awi, kita mungkin bisa tanya-tanya dulu nih Pak. Pak, izin dari Bali, gimana kok bisa sampai ke Surabaya nih Pak? Udah transit di mana aja nih Pak? Wah, sebelum saya jawab, saya nyapa squad dulu kali ya. Boleh Pak. Panggilannya apa squad? Squad Pak. Hai squad, dengan saya Ahmad Bahrawi di sini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Anggi, saya panggil Mbak Anggi ya. Siapa? Atau Dek Anggi. Namanya aja Pak. Mbak Anggi, saya dari Bali tepatnya. Namun orang kadang suka nggak percaya kalau saya bilang kok dari Bali, nggak ada wayan made nyuman ketutnya, gitu kan. Ya, saya di Bali, di kampung kecil di Denpasar Selatan, Kampung Islam Kepaon, nama Banjarnya. Saya lahir dan besar di sana sampai dengan SMA. Kemudian setelah SMA saya merantau ke Tangerang. Karena saya ikut pendidikan di Pendidikan dan Latihan Penerbangan atau PLP Curug. Saat itu namanya masih PLP. Saya ngambil program Diploma 3 Penilik Lalu Lintas Udara atau PLLU. Kemudian itu tahun 98 sampai dengan tahun 2000. Tahun 2000 saya lulus. Kemudian langsung penempatan di Pusdiklat Perhubungan Udara, lokasinya di Curug juga saat itu namanya. Lanjut di sana sampai dengan 2019 di Curug. Kemudian 2019 penugasan di Makassar sampai dengan 2022. 2022 kembali lagi ke Curug sampai 2024, kemudian akhir Mei 2024 berlabuh di Surabaya. Udah jauh banget ya squad, jadi dari Bali ke Pulau Jawa, terus ke Makassar, terus mampir lagi nih ke akhirnya sampai di Surabaya. Jadi kalau sekarang kalau pulang kemana Pak? Ke Bali atau ke Curug? Kalau pulang ke rumah. Ya, ke rumah. Jadi saya punya dua rumah. Rumah orang tua saya ada di Bali, kemudian rumah keluarga inti saya ada di Curug saat ini. Oke. Izin Pak, tapi lebih senang dipanggil Beli atau dipanggil Mas atau dipanggil Pak? Apa aja sih gitu. Sebenarnya kalau Beli boleh, Mas. Mas ini sebenarnya panggilan identik ke para para taruna-taruni di Curug lah. Jadi kalau manggil ke kakak tingkat ya selalu manggilnya Mas atau Mbak kayak yang lebih tua kalau yang putri ya gitu. Nah kalau Beli ya mungkin panggilan di Bali. Jadi ya mana aja sih. Oke. Fine. Kayak di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya Pak. Oke, kita kayaknya habis dari Curug nih Pak. Nggak mungkin dong 19 tahun kayaknya di Curug. Terus di Curug aja pastinya kan Bapak pernah ikut pelatihan atau ikut diklat yang berkaitan dengan penilik lalu lintas udara tersebut. Boleh cerita sedikit Pak, udah pernah diklat di mana aja?
Pendidikan setelah lulus dari Curug, kebetulan saya penempatan di Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara nama saat itu, yang saat ini sudah berubah menjadi Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara. Jadi penempatan mulai tahun 2000, kemudian 2002 mulai pertama kali mengikuti training, itu di Curug juga. Trainingnya bukan terkait dengan ATC, tapi terkait dengan DG, atau Dangerous Goods ya, penanganan barang-barang berbahaya. Ya beberapa selama penempatan di Curug itu dari 2001, 2000 lah, Desember 2000 sampai dengan 2019 beberapa kali mengikuti training baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang di luar negeri pertama kali ke Singapura, itu untuk diklatnya selama 6 minggu. Kemudian sempat juga mengikuti training terkait dengan ATC, Air Traffic Management di Jepang, juga sekitar 2 bulan. Kemudian ya alhamdulillah hampir beberapa training juga di Eropa, di Belanda. Kemudian di Amerika juga sempat di FAA Academy dan di Australia di RMIT. Oke, keren banget ya, dari Singapura, Jepang, Amerika. Tapi kayaknya kemarin aku sempat lihat Pak, kalau Bapak juga muncul waktu di India sama di Korea Selatan. Tapi ini kayaknya bukan jadi peserta diklat ya Pak waktu itu? Iya, kalau di India itu di Hyderabad, kalau nggak salah tahun 2014 atau 2015. Itu waktu itu ada kegiatan seperti seminar namanya IQ Course Developers and Instructor Standardization Meeting. Jadi kami diundang sana untuk menyampaikan salah satu materi lah terkait dengan keinstrukturan di Hyderabad itu. Kemudian yang terakhir di Korea, di Global Implementation Support System atau GISS IQ penyelenggaranya, itu juga sebagai salah satu panelis dalam kegiatan seminar itu. Oke, tadi tuh aku sempat dengar kata IKEO sama instructor. Jadi IKEO itu apa ya Pak? Dan kenapa ada perlu pertemuan yang di India itu? Kenapa instrukturnya IKEO itu perlu ada pertemuan? Kalau boleh tahu nih mungkin sobat-sobat yang di luar penerbangan nggak tahu itu IKEO itu apa? Ya, IKEO itu organisasi di bawah PBB, jadi singkatan dari International Civil Aviation Organization atau ICAO, ICAO. Ini unit di bawah PBB atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang menangani terkait yang membuat regulasi-regulasi, kemudian juga melakukan supervisi kepada negara-negara yang menjadi anggota ICAO. Nah, dalam ICAO itu ada salah satu program namanya Trend Air Plus. Dulu nama programnya Trend Air, kemudian oleh ICAO diupdate menjadi Trend Air Plus. Nah, ini penekanannya adalah terkait dengan training atau pelatihan. Nah, tentu saja untuk melaksanakan kegiatan training ini dibutuhkan pertama course developers. Course developers ini adalah orang-orang yang membuat, menyusun dan mengembangkan suatu pelatihan. Jadi membuat pelatihan dari yang belum ada pelatihannya, kemudian dibuat, atau mungkin mengadopsi pelatihan-pelatihan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi di negaranya masing-masing. Itu tugas dari course developers. Kemudian setelah dibuat, disusun, tentu saja dibutuhkan orang untuk menyampaikan training ini atau pelatihan ini, dan itu dilakukan oleh instruktur. Oke Pak. Gitu. Izin Pak, kalau misalnya berarti Bapak di India selaku perwakilan dari Indonesia ya Pak? Yes. Oke, ke Korea Selatan juga? Ya, mewakili kantor sih, mewakili Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara, karena Pusat Pengembangan SDM Udara itu adalah salah satu anggota atau member dari Trend Air Plus, dan statusnya sudah platinum loh, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. RTCA atau Regional Training Center of Excellence. Luar biasa buat Pusbang. Nah, terus habis itu Pak, kalau misalnya nih dari pertemuan-pertemuan bersama internasional atau enggak ketemu dengan perwakilan-perwakilan negara lain, menurut pendapat Bapak yang sudah berkecimpung mungkin kayaknya 20 tahun lebih ya Pak di dunia pendidikan, apa sih yang Bapak rindukan mungkin setelah berbincang-bincang dengan insan penerbangan di luar negeri juga kayak gitu, buat di Indonesia apa sih yang Bapak rindu? Yang saya rindukan itu
apa ya? Saya tuh rindu gitu, kangen, pingin ngelihat lebih banyak lagi para pembicara, para apa namanya itu narasumber atau ekspert dari Indonesia yang tampil di forum-forum internasional. Karena kalau dari apa yang saya lihat itu Indonesia mampu loh. Gitu. Cuma mungkin karena language barrier lah ya, gitu. Kemudian juga mungkin uh, orang Indonesia itu agak pemalu untuk tampil di depan umum sehingga jarang untuk mau ngambil kesempatan itu khususnya di bidang penerbangan ya. Padahal kalau misalkan mau ngambil kesempatan itu sangat luar biasa lah. Contohnya kayak saya pertama, itu yang ke India itu sebenarnya yang di set pertama itu pimpinan. Gitu. Cuma ya terima kasih pimpinan saat itu luar biasa Ibu Yudisari. Memang kayaknya sengaja sih, beliau pingin saya yang berangkat gitu. Jadi di akhir-akhirnya beliau bilang kamu saja yang berangkat gitu. Karena apa namanya itu ya beliau ada beberapa urusan. Akhirnya saat itu cukup nervous, tapi alhamdulillah dengan keyakinan ya saya menyampaikan apa yang sudah saya ketahui, insya Allah walaupun my English is little ya, very limited, ya alhamdulillah bisa berkomunikasi lah. Oke, keren. Selamat Bapak dan terima kasih. Kayaknya kalau ada kesempatan pasti waktunya juga mendukung ya squad. Mungkin yang aku bisa garis bawain adalah kalau sebelum kita ini udah buka jalan gitu ke luar negeri, masalahnya generasi sekarang mau meneruskan perjalanannya atau kayak memulai lagi nanti dari awal kayak gitu. Jadi jangan insecure duluan kali ya Pak, jangan harus pede lah gitu. Oke, siap. Izin Bapak mungkin kalau aku bisa lihat search gitu di Google kayak International Civil Aviation Organization itu kan dia kayaknya terdiri dari beberapa bahasa ya Pak. Itu dari bahasa apa aja ya Pak? Bahasa yang diakui oleh IQ, ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Prancis, Spanyol, sama bahasa Inggris. Spanyol. Mungkin Bapak, ini dari sobat-sobat Bapak yang luar negeri, mungkin kita bisa ketemu online, mungkin ada yang Bapak mau sapa buat teman-teman yang ada di IKEO. Mungkin dari salah satu bahasa yang tadi Pak, dari 6 bahasa. Wah, susah nih sebenarnya. Ya, very good morning to all of you. Bonjour, selamat pagi bukan bahasa IKEO ya. Ya, seperti tadi saya bilang, saya bisa bahasa Inggris ya cukup bagus lah gitu. Kemudian kalau bahasa Prancis little bit bisa gitu. Karena bahasa Prancis saya hanya untuk survive gitu ya, bukan untuk komunikasi yang real apa benar-benar tektokan gitu. Kemudian juga sedikit bahasa Arab. Oh ya, Pak. Karena Arabik ya. Assalamualaikum ya, bahasa Arab. Kenalan dulu dong, 3 bahasa, Pak. Iya. Kalau terkait dengan bahasa juga, ini kan karena kita sekarang ada di era industri 4.0 ya. Disruptive era lah yang katanya VUCA, volatility, kemudian uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity gitu. Dicatat ya. Kemudian solusinya adalah kita harus menguasai skillnya kata para ahli itu 4C ya. Apa aja tuh Pak? Pertama kita harus critical thinking. Jadi berpikiran kritis. Siap. Kemudian yang kedua setelah kita berpikir kritis kita tahu permasalahannya apa, then we have to be creativity, kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga itu communication. Jadi buat teman-teman squad di sini jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru, terutama terkait dengan bahasa apapun itu, insya Allah akan bermanfaat. Paling nggak kita bisa, kalaupun nggak bisa jawab secara langsung, kita paham dengan apa yang orang bicarakan. Kemudian yang terakhir yang terakhir itu adalah collaboration, berkolaborasi. Ini juga penting. Siap. Izin Pak, mungkin dipersilahkan juga Pak untuk menikmati hidangan. Minum dulu Pak. Oke. Makasih. Jadi kita
kita harus nggak cuman berhenti sensitivitas bahasa kita, tapi kita juga bisa mengkomunikasikannya. Gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya kita tidak siap mendengar dari orang lain, kayak yang salahnya tuh dibenerin. Jadi kayak practice make perfect ya Pak. Jadi jangan pernah menilai dari diri kita sendiri aja ya Pak. Ya, kadang-kadang itu kita nggak tahu kapan akan berguna. Saya mau cerita sedikit. Waktu itu sempat mengikuti training di Amerika. Namun untuk perjalanan pulangnya harus lewat Jepang, lewat Narita, Tokyo. Ternyata untuk lewat Jepang itu harus ada visa transit. Nah, saat itu saya nggak punya visa transit, sehingga prosesnya agak lama di imigrasi Jepang. Nah, kemudian ketika menunggu, saya mendengar petugas imigrasinya lagi diskusi nih sama temannya, karena saya punya tiket untuk kembali ke Jakarta dan itu juga hanya 1 hari gitu. Tapi mereka ngomong tentu saja dalam bahasa Jepang gitu ya. Nah, setelah mereka mendekati saya, sebelum mereka ngomong, saya udah sampaikan duluan. Oh, tadi kamu ngomong ini ya, dengan temanmu nanya tentang ini. Kemudian mereka agak kaget gitu. Kok saya bisa tahu ngomongnya? Kemudian saya jelaskan, oh ya, karena tapi jelasnya tentu saja dalam bahasa Inggris, karena bahasa Jepang saya juga terbata, sangat saya paham gitu, jadi pasif gitu ya. Paham cuma nggak bisa ngomongnya gitu. Itu saya jelasin, oh ya saya bisa bahasa Jepang sedikit, saya dari Indonesia, saya watashi wa barijin. Langsung mereka, oh Bari, nah, oh orang Bali ya. Jadi saya jual nama Balinya. Gitu ya, alhamdulillah akhirnya ya karena itu mereka ngerilis lah untuk bisa keluar bandara, walaupun itu langsung ke transit hotel untuk bisa besoknya untuk kembali ke Indonesia. Jadi ya nggak rugi lah untuk belajar bahasa apapun itu. Mungkin kalau misalnya belum fasih, seenggaknya kita punya sensitivitas ya Pak. Betul. Gitu. Kayak ini bahasa Jepang nih, ini bahasa Inggris dan yang bahasa yang lain-lain. Tapi tadi aku dengar kalau Bapak bahasa Perancisnya nih survive gitu ya Pak. Emang kalau boleh tahu ada pengalaman apa nih Pak di Perancis? Ya, di Perancis, jadi tahun 2017 sampai 2018 kebetulan sempat mengikuti pendidikan lanjutan Master Spécialisé atau Advanced Master di ENAC, École Nationale de l'Aviation Civile di Perancis, di Toulouse sana gitu, selama programnya 1 tahun. Tapi kembali karena bahasa Prancis saya nggak begitu bagus, saya ngambilnya program yang internasional. Jadi kelasnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Prancisnya memang dipakai ketika keluar beli makan atau apa, atau ngurus administrasi. Karena memang Prancis juga saat itu jarang orang mau ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi harus ngomong pakai bahasa Prancis ya. Alhamdulillah dengan masih aang lah ya, A1 gitu. Bisa lah gitu. Oke. Berarti ini kelas internasional, bahasa Prancisnya sedikit, tapi bahasa internasionalnya up banget berarti ya Pak. Di atasnya bahasa Prancis kayaknya. Oke Pak, jadi ngambil di ENAC itu jurusan Air Transport Management. Air Transport Management. Itu satu kelasnya dari Indonesia semua atau campur? Enggak, kelasnya kelas internasional saat itu. Jadi saya satu kelas memang mostly dari Perancis. Gitu. Kemudian dari Indonesia saya sendiri, kemudian ada dari Vietnam, dari India, dari Arab Saudi, kemudian juga ada dari Spanyol. Gitu. Jadi emang gabungan beberapa negara di kelas ini. Oke, jadi ENAC ini kayaknya salah satu perguruan tinggi, dia khusus bidang penerbangan. Oke Pak. Nah jadi kayaknya podcast kita kali ini nggak cuma orang Indonesia aja ya Scott yang nonton, tapi bahasa Prancis, tadi temannya bahasa Prancis, Vietnam, ya, mudah-mudahan. Arab Saudi. Oke. Nah temannya Pak Awi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin bisa bahasa Prancisnya, bisa nggak Pak? Nggak bisa ya. Habis itu berarti Bapak kurang lebih 1 tahun di Perancis, balik lagi ke Indonesia. Tahun 2018 balik lagi ke Curug ya Pak. Oke, berarti kurang lebih sudah 24 tahun nggak sih Pak jadi PNS? Jadi PNS 24 tahun, karena TMT saya 1 Desember tahun 2000.
Oke, cantik banget ya squad. Jadi gampang banget ngitungnya kan. Tahun depan berarti 25 tahun dan Insya Allah. selanjutnya. Gitu. Oke, jadi selama 24 tahun lagi, salah satu sejarah yang pernah diukir Pak Awi adalah menjadi ASN terbaik kategori administrator. Itu Ya, tuh Santi, kalau ya. nggak salah lombanya adalah dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun ini, tahun 2024. Coba cerita sedikit dong Pak, kayak gimana sih prosesnya bisa jadi salah satu nominasinya? Ya, nominasinya sebenarnya itu penilaian dari pimpinan ya terhadap kinerja kita. Ya mungkin pimpinan menilai saya layak untuk menjadi salah satu kandidat, kemudian diusulkan. Makasih Pak Kapus, Pak Sesban, Pak Kepala Badan juga sudah memberikan kesempatan bagi saya. Kemudian setelah diusulkan sebagai kandidat, nah ini selanjutnya mengikuti seleksi dari kantor pusat Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah kita harus memaparkan tentang capaian-capaian yang sudah kita raih, kemudian juga mungkin apa yang akan kita lakukan next-nya. Gitu. Dan alhamdulillah ya jadi salah satu ASN terbaik juara 2 ya. Oke, siap juara 2. Tahun depan berarti OTW juara 1 ya Pak? Amin. Amin. Tapi mungkin teman-teman yang lain aja lah. Juara 2 cukup kok. Udah luar biasa malah. Oke, berarti secara kita bisa tarik garis merah kalau ternyata seorang kayak putra Indonesia itu jangan lupa buat balik lagi kayaknya ya Pak, buat dari Indonesia walaupun udah sekolah pendidikan jauh-jauh ke Prancis tapi tetap kangen Indonesia Oh kayaknya, iya, Pak. pastinya. Waktu gitu. selama di Prancis ada bolak-balik ke Indonesia gak Pak? Atau? Jadi programnya program 1 tahun, kemudian jadi 1 semester 6 bulan itu adalah untuk theoretical di kelas, kemudian 1 semester berikutnya adalah untuk internship atau magang. Saya pengen magangnya di Eropa saat itu atau di Prancis. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kendala saya adalah terkait dengan bahasa Prancis saya yang sangat limited sekali, sangat terbatas sekali. Akhirnya belum mendapatkan kesempatan untuk magang atau intern di sana, di Prancis. Nah, kemudian saya memutuskan untuk, karena ini terkait dengan waktu ya, karena beasiswa ada batas waktunya, saya harus selesai tepat waktu ya. Kalau saya menunggu terlalu lama itu pasti akan overtime. Saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, kemudian melakukan intern di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Gitu. Tapi di satu titik lokasi bandara aja Pak waktu Iya, di satu maskapai saja. Jadi karena saya backgroundnya mengambil studinya Air Transport Management. Jadi untuk intern atau magang saat itu saya milih di maskapai penerbangan di Indonesia. Oke. Jadi 6 bulan di Prancis, 6 bulan di Indonesia. Tapi ada kesulitan nggak Pak waktu kayak mentransfer materi waktu diterima di Prancis dengan Indonesia? Ya alhamdulillah apa yang diajarkan di Prancis itu cukup praktikal ya. Karena memang para dosen di ENAK saat itu mereka sudah expert, kemudian juga materi pembelajaran dari para dosen itu mereka adalah orang-orang yang langsung di lapangan gitu loh. Contohnya untuk kegiatan atau mata pelajaran tentang marketing itu langsung datang dari para manajer marketing dari Charles de Gaulle, kemudian dari Airbus, kemudian dari yang lainnya yang memang expert gitu. Kemudian juga mata pelajaran yang lain tentang aircraft operation juga langsung dari Air France dan yang lainnya. Memang para expertnya. Oke. Nah izin Pak, berarti setelah 6 bulan praktikal di Indonesia balik lagi ke Perancis? Ke Perancis untuk ujian sidang tesis. Karena kita magang, kita juga harus nyusun tesis, kemudian kita harus mempertahankan atau mengikuti sidang tesis lah di sana. Kayaknya kita tarik mundur sedikit nih Pak. Tadi kalau misalnya lihat background pendidikan yang dimulai dari penilik lalu lintas udara, terus akhirnya wat langsung ke Perancis ngambil bidang air transportation management. Ada sisi gimana ya Pak? Maksudnya ada gak sih hubungannya antara PLLU mungkin waktu background pendidikan Bapak sama ke S2-nya gitu Pak?
Eh, sangat related sekali sebenarnya Oke. gitu ya. Karena kalau penilik lintas udara atau air traffic controller itu kan kita mengatur lalu lintas udara. Bagaimana kita membantu para pilot untuk berangkat dari satu bandara sampai dengan landing dengan selamat di bandara tujuan. Kemudian juga menjaga keteraturan dan kelancaran gitu. Di mana di sisi air transport manajemennya lebih luas lagi untuk memanage suatu maskapai, kemudian bagaimana pengaturan krunya, pesawat, dan lain sebagainya untuk memberikan layanan kepada para penumpang. Oke, sebenarnya makin banyak yang kita tahu, Yes. membuktikan kalau makin banyak yang kita kayaknya nggak tahu ya Pak, Iya. makin dalam lagi tuh ya Pak. Jadi kayak nggak cuma lalu lintasnya kalau as a controller, Yeah. tapi kalau misalnya as a air transport management ya Pak, itu kita udah langsung kenal juga sama orang-orang di balik maskapainya kayak gitu. Betul. Nah terus Pak, kayaknya dari pendidikan dan akhirnya mengantarkan Bapak tadi ada pertemuan as a instructor IKO kayak gitu. Berarti ini kalau boleh tahu Bapak dapat izin buat ngajar di bidang apa aja nih dari IKO-nya? Saya saat ini sebagai IKO Qualified Instructor untuk 2 training, yaitu untuk Training Instructor Course atau TIC dan Training Manager Course atau TMC. Oke. Ini karena memang pengalaman saya mostly di bidang 2 bidang itu, yaitu di bidang pendidikan sebagai instruktur maupun sebagai pengelola suatu pelatihan. Selaku guru lintas internasional kayaknya nih Pak, pasti kan anak-anak peserta diklatnya atau peserta diklatnya berasal nggak cuman dari satu negara, pasti dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam profesi, dan mungkin bahasa mereka juga punya kapasitas yang pasti beda antara satu dan yang lain. Gimana sih Pak tantangan sebagai guru yang harus bisa nge-backup itu? Ya, itulah sukanya saya menjadi seorang pengajar atau guru atau instruktur atau dosen gitu ya. Karena setiap sesi pembelajaran, jangankan di internasional, dalam negeri pun very challenging gitu, sangat menantang gitu ya. Baik taruna atau mungkin rekan-rekan yang udah kerja gitu. Dan ya alhamdulillah melalui training-training yang saya ikuti, terutama di bidang pelatihan, kita memang diajarkan untuk bisa mengantisipasi itu. Apa saja barrier-barrier dalam kegiatan pembelajaran, kemudian kita harus bisa memprediksi di awal atau mungkin mempersiapkan lah gitu. Kemudian pada saat pelaksanaan ya kita harus menyesuaikan to adapt the training needs gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan dari para peserta kita dan juga kebutuhan instruksional atau tujuan dari pembelajaran gitu. Ada gak Pak satu momen yang paling Bapak ingat waktu ngajar? Mungkin yang paling berkesan kayak ini gak bakalan pernah aku lupain nih gitu. Apa ya? Ya mungkin waktu pertama kali penugasan. Jadi saya mulai qualified instructor itu tahun 2015. Nah, kemudian nggak berapa lama itu tiba-tiba terima email dari IKO, harus berangkat juga dalam waktu 1 minggu ke depan gitu. Berangkatnya tuh ke Filipina gitu. Ke Filipina, kenapa dipilih saya? Karena saya berasal dari regional Asia yang nggak perlu visa ke Filipina. Ya itu very challenging gitu. Karena saya tahu bahwa ya orang-orang Filipina tuh mostly English-nya better than us gitu kan, lebih bagus dari kita. Ya Bismillah aja lah gitu. Dan ya momen itu momen yang sangat luar biasa lah. Istilahnya anak Gen Z, jiper juga ada ya Pak? Oh iya, pasti ya. Deg-degan itu normal ya Pak Manusiawi. Even kita udah jadi instruktur yang berqualified kayak tetap aja ya kalau belum pernah memulai pasti ada rasa deg-degan, khawatir gitu ya. Iya. Boleh tahu ngajar apa Pak waktu itu di Filipina? Sama ngajar training instructor course juga, TIC. Ya bisa saya sampaikan tadi, English saya nggak excellent banget gitu. Saya bahasa Inggrisnya tuh sebenarnya mulai pede ngomong bahasa Inggris tuh waktu nemenin bapak saya. Bapak saya tuh seorang supir gitu. Bapak saya seorang supir waktu itu saya tamat SMP lah gitu. Kemudian diajakin bapak mampir ke Kuta, terus ngeliatin dia kerja. Oh, beliau tamatan SD saja gitu. Bahasa Inggrisnya ya lebih terbatas dari saya, bisa kok berkomunikasi dengan orang-orang bule gitu.
Dan ya alhamdulillah ya mulai lah gitu. Kemudian tadi cerita ke Filipina kenapa agak deg-degan, karena ya ini kan tadi sektor formal yang bahasa Inggrisnya harus bagus, dan ya dengan kepercayaan diri yang pas-pasan alhamdulillah bisa terlaksana. Tantangan dulu dong. Jadi mungkin kayak lebih bukan cuman bawa negara kali ya Pak, Ya, tapi bawa betul. organisasi juga. Ya. Oke. Mungkin kita juga karena tadi ini kan Bapak cerita waktu ngajar training instructor course. Oke. Kita kayaknya mau melipir sedikit ke yang air transport manajemennya nih Pak. Jadi kayak beberapa hari terakhir ada yang hal-hal viral, hot news yang muncul di media sosial, ada kalau tiket pesawat bakalan turun sekitar 10%. Oke nih, pendapat Bapak terhadap informasi tersebut gimana Pak? Ya, dengan usaha yang luar biasa dari pemerintah, kolaborasi tidak hanya Kementerian Perhubungan tapi juga kementerian-kementerian lain, insya Allah bisa terwujud lah gitu ya penurunan tiket ini. Namun sebelum itu Mbak Anggi tahu gimana caranya menjadi seorang jutawan? Belum tahu Pak. Yeah. Saya masih pencari rupiah. Pencari rupiah ya. Ya kalau apa namanya jutawan itu bahasa Inggris kan milioner ya. Oke siap. Milioner. Jadi ada seorang CEO suatu airline, Richard Branson namanya, dia mengatakan the easiest way to become a millionaire is to be a billionaire or trillionaire first gitu. Artinya harus menjadi lebih kaya dulu dari seorang jutawan. Mungkin jadi miliarder kah atau menjadi triliuner gitu. And then build an airline. Kemudian ya dirikan suatu maskapai penerbangan gitu. Maka Mbak Anggi akan bisa menjadi seorang jutawan. Oh gitu, berarti gitu. Jadi kayak buat jadi di titik itu harus bisa lebih dulu ya Pak dari situ ya? Iya, itu artinya bahwa bisnis penerbangan itu kalau kita tidak pintar-pintar mengelolanya, itu adalah bisnis yang tidak menguntungkan sebenarnya. Jadi untuk menjadi seorang jutawan kita harus menjadi seorang miliarder dulu atau triliuner dulu, habisin duit, tahu bangkrut jadi jutawan gitu loh. Berani jadi berkorban ya Pak? Iya. Gitu, ya, jadi sebenarnya tadi maskapai penerbangan ini harus disupport sebenarnya, karena sebagian besar komponen pembentukan harga dari tiket itu kan banyak dari luar. Contohnya kayak harga aftur. Okay. Nah, kan ya kalau harga afturnya tinggi nggak mungkin dong kita ngurangin gitu. Pakai pakai minyak oplosan, malah nggak safety. Karena safety itu nomor 1 dalam penerbangan. Kemudian yang lainnya harga spare part. Nah, kemudian ya mungkin harga pajak-pajak yang lain kah, atau mungkin biaya-biaya yang lain harus dikeluarkan oleh airline. Sehingga ini harus disupport tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan tapi juga oleh kementerian-kementerian lain atau industri-industri lainnya juga untuk bisa mewujudkan penerbangan murah di Indonesia. Berarti kita kasih semangat buat seluruh insan penerbangan, kayaknya yang mengambil nggak cuma waktu kali ya Pak. Betul. Energi pasti kan udah perlu penelitian, hitungan yang akurat. Betul. Kayak gitu, dampak-dampaknya diturunin atau ada yang perlu dinaikkan gitu. Oke, mungkin itu sebagai salah satu harapan juga biar lebih ekonomis mungkin ya Pak buat kedepannya kayak gitu. Oke Pak, kayaknya kita sedikit melipir ke Hari Penerbangan Internasional nih Pak, atau International Civil Aviation Day, itu yang diperingati setiap tanggal 7 Desember 2024, yang mengambil tema Working Together to Ensure No Country is Left Behind. Mungkin kayaknya aku sedikit menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari, kalau kita kerjasama itu kayaknya bisa meyakinkan atau mengurangi negara yang tidak ada lah ya, mengurangi negara atau bagian yang tertinggal di belakang. Kalau dari Bapak sendiri kayak gimana nih terhadap tema internasional ini? Ya, ini sebenarnya memang menjadi isu ya, isu terkait dengan standar penerbangan, khususnya terkait dengan standar keselamatan dan juga standar keamanan. Ini juga menjadi concern-nya ICAO. Kenapa ICAO melaksanakan 2 jenis audit, itu USWAP, Universal Safety Oversight Audit Program, itu terkait dengan keselamatan dan juga
Universal Security Audit Program, itu terkait dengan keamanan penerbangan. Gitu. Dan dari kedua audit itu, ICAO menemukan bahwa tidak semua negara memiliki standar yang bagus. Nah, sehingga di sini diperlukan suatu kolaborasi antara negara yang sudah bagus, dan ini mungkin bisa mensupport negara-negara yang belum begitu beruntung atau belum begitu bagus terkait dengan apakah sistem keamanannya atau sistem keselamatannya, sehingga secara global keselamatan dan keamanan penerbangan itu bisa terjamin. Gitu. Dan diperlukan kolaborasi antar seluruh member state atau seluruh negara anggota ICAO. Oke. Dan kayaknya tadi karena ada 2 audit, yaitu keselamatan dan keamanan. Oke. Dan good news-nya di 2024 ini, kalau Indonesia itu meraih nilai 84%. Jadi dia lebih tinggi 70% tingkat keamanannya atau effective implementation kayak gitu dari ICAO. Ya kan, good news banget nih 2024 buat bidang penerbangan di Indonesia. Jadi kayak semoga 2025 kalau tingkat keselamatannya bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Menurut Bapak gimana nih biar 2025 dan tahun-tahun berikutnya secara infrastruktur dan secara SDM, langkah kecil apa sih yang bisa kita buat? Infrastruktur, ya. Nah, infrastruktur, pemanfaatan teknologi ya tentu saja harus dimanfaatkan untuk di semua sektor ya, baik di jasa kebantarudaraan, kemudian di maskapainya maupun di bidang pelayanan navigasinya terus dimanfaatkan, dan tentu saja kualitas SDM itu adalah suatu keniscayaan untuk ditingkatkan, di-maintain dan ditingkatkan, karena sebagus apapun teknologi tetap yang penting itu adalah orang di belakang kelapa mudanya, the man di behind the gun kan. Ya, personil atau SDM yang akan menggunakan dan memanfaatkan teknologi itu juga harus tetap di-maintain. Intinya nggak ada tumpang tindih ya Pak. Jadi kayak misalnya teknologi yang canggih juga diiringi dengan SDM yang berqualified juga kayak gitu, dan mulai dari SDM yang berqualified juga memunculkan teknologi yang canggih tersebut. Gitu. Dan mungkin kayaknya as instructor kayak tetap men-share ilmu itu ya Pak. Jadi kalau kita sebagai insan penerbangan, operator, kita juga harus sharing ilmu itu ya Pak. Iya, gitu. Dan teknologi itu kan apa sih manfaatnya? Tentu saja untuk mempermudah hidup manusia kan, untuk membantu kita. Makanya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan dan segala macam itu harus dimanfaatkan dengan optimal untuk membantu kita, khususnya kalau terkait dengan bidang penerbangan. Di sisi lain juga ini SDM-nya yang akan menggunakan AI atau memanfaatkan kecerdasan buatan ini juga harus ditingkatkan kualitasnya. Berarti ini kita jangan ketinggalan atau terlena sama zaman kayak gitu ya Pak. Oke, mungkin ada caption terakhir atau pesan-pesan terakhir nih Pak buat khususnya mungkin penerbangan internasional, atau enggak kayak Bapak mau menyampaikan akhir kata atau penutup kita di ujung podcast kita ini? Ya, potensi dirgantara di Indonesia sangat luar biasa. Kita punya 17.000 lebih kepulauan ya, pulau di Indonesia yang tentu saja peran dari dirgantara atau peran dari penerbangan cukup krusial untuk bisa menyatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Dan oleh sebab itu bagi teman-teman, bagi adik-adik, bagi squad yang hadir pada kesempatan kali ini yang mengikuti podcast ini, jangan takut untuk meningkatkan kompetensi dan untuk berkompetisi, ya, berkompetisi dengan negara lain, karena Indonesia mampu untuk bisa berperan sebagai tuan rumah di negeri sendiri, juga berkompetisi dengan negara lain untuk kita bisa berkontribusi dalam penerbangan global. Keren banget. Jadi kalau kompetensi tanpa kompetisi itu mungkin kayak masakan tanpa garam ya Pak. Gimana bisa diadu kompetensinya kalau misalnya menghindari kompetisi. Oke Pak, mungkin di penghujung acara saya juga mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Dan luar biasa. Sebagai penutup, aku mau ngajak Bapak buat kita tutup podcast bareng-bareng. Oke.
Aku nanti bilang Poltek Bang Air, terus kita sama-sama ngucapin clear for take off. Gitu. Oke Pak, kita tutup. Oke, sampai jumpa di Poltek Bang selanjutnya. Poltek Bang Air, clear for take off.